channel-channel resmi NU subscribernya itu kadang 500.000 ya, paling pol ya, bukan paling pol, yang agak banyak ya. Apalagi channel YouTube ya hanya atusan ribu, nggak sampai jutaan kayak mereka ya. Ini kan nggak boleh dibiarkan kondisi seperti ini. Dan sudah jelas Islam diturunkan di muka bumi ini untuk siapa? Untuk manusia dan kalangan jin. Agar apa? Untuk memperbaiki akhlak. Para alim ini berkali-kali kita tegaskan, para alim yang dimaksud di sini adalah orang yang mempunyai ilmu agama, yang ilmu agamanya itu diambil dari orang alim sebelumnya, orang alim sebelumnya diambil dari orang alim sebelumnya, sambung bersambung sampai kepada titik pusat ilmu. Ini mengidentifikasi satu persatu jelas sulit, menanya orang satu persatu juga sulit. Yang paling gampang apa? Ikut Nahdlatul Ulama ya. Karena di NU ini terkumpul para ulama ya, terkumpul para ulama. Paling tidak itu kalaupun kita nggak bisa mengambil ilmu secara langsung karena keterbatasan kemampuan kita, kita yang mencintai mereka ya, kita mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah. Bahkan dalam sebuah kitab yang berjudul Al-Faqih wal Mutafaqih karya Al-Khatib Al-Baghdadi, beliau menukil sebuah dawuh dari ba'dus salaf. Qala ba'dus salaf, sebagian ulama salaf mengatakan, alladzi ya'khudul haditsa minal kutubi yusamma suhufiyan ya. Orang yang mengambil hadis dari kitab-kitab itu disebut sebagai suhufi, ahli lembaran, bukan ahli hadis. Walladzi ya'khudul Qur'ana minal mushafi yusamma mushafiyan wala yusamma qari'an. Dan yang mengambil ilmu dari mengambil ilmu Al-Qur'an dari mushaf Al-Qur'an, nggak punya guru, itu labelnya mushafiyan, bukan qari'an. Mushafi itu orang yang tahu Quran hanya dari mushaf. Mushaf itu ya bendelan Al-Quran dalam bentuk kertas itu. Wala yusamma qari'an, dan bukan disebut ahli ilmu Al-Quran. Lah tujuannya apa kok harus seperti ini menuntut ilmu? Agar akidah kita lebih terjaga, fikih kita juga terjaga, akhlak kita juga terjaga. Kenapa? Kok bisa akhlak terjaga dengan guru? Karena ada teladan, ada orang yang mengingatkan, ada orang yang bisa diajak berdiskusi, dan itu nanti orang yang menjadi guru jenengan juga punya guru di atasnya. Lah, sambung menyambung ini nanti sampai ke akhirat ya urusannya ya. Bukan hanya di sini saja, sampai ke akhirat. Apalagi di zaman sekarang ini ya. Zaman sekarang ini kita sama-sama tahu orang tiba-tiba jadi ustadz itu banyak ya. Hanya berbekal follower yang banyak ya sudah jadi ustadz. Follower banyak, kemudian tim IT-nya mantep, influencernya juga aktif, akhirnya ratingnya naik terus di YouTube, tiba-tiba jadi ustadz. Ya kalau dia betul-betul ustadz bagus saja ya dengan cara seperti itu untuk berdakwah. Tapi kalau tidak, sementara orang awam yang menjadi subscribernya kadang meyakini dan mengikuti apa yang ia katakan. Dan subscribernya itu rata-rata juga anak-anak awam, anak-anak kecil-kecil atau orang-orang dewasa yang nggak ngerti ilmu agama. Terus ngikut saja apa yang dikatakan oleh ustadz di situ. Ini memang tantangan berat dalam berdakwah sekarang ya. Makanya jenengan sudah memulai, meskipun kita ini agak telat ya dalam hal dunia media sosial, tapi ya tetap harus dimulai semampu kita, sedapat kita. Jenengan bisa ngecek ya di channelnya mereka itu satu orang Ustadz A itu kadang subscribernya itu sampai 5 juta, viewernya itu jutaan ya. Fanpage mereka juga gitu, fanpage mereka itu ratusan ribu
yang menjadi viewernya juga ratusan ribu, padahal mereka itu satu orang. Sementara Nahdlatul Ulama jumlah anggotanya itu secara hitungan sederhana sekitar 80 juta. Channel-channel resmi NU subscribernya itu kadang 500 ribu ya, paling pol ya, bukan paling pol, yang agak banyak ya. Apalagi channel YouTube ya hanya atusan ribu, nggak sampai jutaan kayak mereka ya. Ini kan nggak boleh dibiarkan kondisi seperti ini. Fanpage pun juga nggak banyak-banyak ya, hanya ribuan, mereka ratusan ribu, kita ribuan, padahal anggota kita jauh lebih banyak dibanding mereka. Lah terus kemana pulsa kita selama ini, pakai data kita ini kok nggak kita gunakan untuk mendakwahkan aswaja? Jadi kalau zaman Wali Songo dulu, karena waktu itu media yang paling efektif untuk menyebarkan agama itu dengan wayang, para Wali Songo pun juga ahli dalam bidang perwayangan dan seni. Karena media seni waktu itu sangat efektif untuk menyampaikan pesan dan informasi, apalagi pesan-pesan agama. Lah zaman sekarang media yang paling efektif untuk menyampaikan pesan, informasi dan agama jelas melalui internet. Ya harus kita ikuti ya. Kalau hari ini kita berdakwah dengan cara perwayangan sudah malah ketinggalan ya, nggak ada nilai dakwahnya, malah seni saja ya. Lah kalau untuk ukuran tahun 1400-an, 1500-an Masehi dulu mungkin wayang itu satu-satunya media untuk mengumpulkan orang, viewernya juga banyak ya, subscribernya juga hanya itu dan sangat banyak ya, orang mesti dengarkan ya. Itu dulu 1500 tahun Masehi dulu. Lah sekarang media sosial berbasis internet ini yang harus dikuasai ya. Nggak boleh dibiarkan. Seandainya jenengan meninggalkan internet nggak mungkin punah, tetap ada dan akan dipakai oleh mereka selamanya. Sementara semakin kesini internet ini bagian dari kehidupan kita ya. Memang cerita kisah kehidupan yang ditetapkan Allah kepada kita seperti ini ya, seperti ini memang. Kita nggak bisa menolak internet, nggak bisa. Sahabat-sahabat Ansor yang kami banggakan, alhamdulillah Anda ini masih generasi muda, jadi tetap harus bangkit, harus berusaha keras dalam menghadapi kehidupan ini, harus semangat ya. Pokoknya semangat ya. Jenengan mungkin sehari-harinya ada yang bekerja, masih kuliah, masih sekolah, itu apa yang ada di depan jenengan kerjakan dengan semangat mungkin ya. Harus dengan cara yang semangat, karena siapapun yang bergerak nanti akan mendapat berkah dari Allah ya. Ya, bergerak untuk berusaha.